ketika nikah. Ayo. Ya, bismillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih di halaman 23 ya. Masih bab 1 halaman 23. Nah, kemarin kita membahas tentang dua ayat Al-Mujadilah ayat 11 dengan yang ayat Az-Zumar ayat 9. Nah, sekarang kita masuk kepada surat Fatir ayat 28. Ini yang di bawah ya. Itu yang ada ayatnya yang bagian bawah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Innama yakhsha yang bisa takut sesungguhnya. Ilallahi kepada Allah ibadihi al-ulama. Fatir ya. Surat Fatir. Surat Fatir ayat 28. Menceritakan bahwa hanya dengan ilmu kandungannya ya. Jadi hanya dengan ilmu kita bisa khusyuk. Nah, kalau dalam ayat itu kan dikatakan innama yakhshallaha. Innama sesungguhnya yakhsha bisa takut, bisa khusyuk Allah kepada Allah min ibadihi di antara hamba-hambanya al-ulama, yaitu para ulama yang berilmu, orang yang berilmu. Jadi sholat itu kalau tidak berilmu memang potensi khusyuknya juga tidak ada. Nah, termasuk juga orang hidup berkeluarga, jomblo, kondisi dalam apapun itu kalau tidak punya ilmunya pasti potensinya tidak khusyuk. Padahal kita kaji kemarin di kitab sebelum ini power ya, kekuatan inti dari kekuatan itu pada ketentraman, ketenangan dalam merasa kita selalu ingat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah. Masalah kemasan ya, masalah kemasan kita dengan pakaian kita sudah tidak ada. Mau dengan pakaian apapun, mau dalam kondisi apapun, bekerja atau beribadah, nah itu kalau kita punya ilmunya, innama yakhshallah min ibadil ulama, kita akan lebih mudah untuk khusyuk, lebih tenang. Nah kalau sudah tenang, sudah khusyuk, positif dimulai. Energi untuk bahagia, energi untuk syukur, energi untuk pokoknya macam-macam. Jadi kunci dari innama yakhshallaha min ibadil ulama minimal adalah hanya dengan ilmu kita bisa khusyuk. Makanya Allah mewajibkan kepada kita untuk tetap belajar. Meskipun di sini tidak wajib belajar di sini. Saya ulang-ulang. Belajar di sini tidak wajib, tapi belajarnya itu wajib. Kenapa? Satu-satunya jalur agar kita bisa khusyuk, bisa tenang adalah dengan memiliki keilmuan. Oke, alhamdulillah ya. Baik, kita buka halaman berikutnya. Ini kelasnya sudah kelas expert, jadi bahasnya bagus-bagus. Al-amsalu itu adalah perumpamaan yang diberikan yang kami contohkan. Lihat itu kata-kata nadribuha, dorobaya dribu itu kan memukul, kan gitu. Dan terus kenapa memukul di situ diartikan membuat? Kami buatkan untuk mereka. Artinya bukan hanya membuat,
tapi ada hentakan-hentakan pengukuhan. Kenapa? Karena setiap apa-apa pasti belakangnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Oh iya, silakan. Ya. Nah, jadi pengukuhan pada ayat itu Allah menggunakan lafaz yadribu, artinya kayak menegaskan gitu ya. Ini adalah nadribu, kami jadikan ini sebagai wama yaqiluha, dan tidak bisa merekamnya, tidak bisa memasukkan akalnya illal alimuna, kecuali orang-orang yang alim. Jadi kita bisa simpulkan Al-Ankabut pendek-pendeknya nomor 2, surat Al-Ankabut ayat berapa? 43. Hentakan-hentakan ya. Hentakan-hentakan yang bisa membaca ayat kauniyah, yang bisa menerima atau membaca ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa sih? Ayat-ayat yang tidak tertulis. Kok bisa ya burung bisa terbang? Kok bisa ya watir kal amsal nadribu ya. Jadi membaca ayat kauniyah itu adalah orang yang berilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang alim itu adalah pewarisnya para nabi. Yang namanya orang warisan itu tidak selalu dia itu mewarisi 100%. Ya ada yang hanya sepertiga, yang ada hanya seperdua, ada yang asobah ya. Asobah itu kalau dalam ini sisanya saja. Ya kadang sisa itu bisa dapat banyak kalau yang pertama dapat sudah ngambilnya sedikit-sedikit. Tapi bisa saja asobah itu tinggal sedikit sekali atau gimana tidak dapat. Jadi ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Lanjutnya, Abdulun nasi al-mu'minu al-alim. Abdulun nasi, utama-utamanya manusia, al-mu'minu yang beriman itu adalah al-alimu yang paling alim. Alladzi ini tija ilaihi nafa'. Alladzina, sifatnya orang alim itu apabila dibutuhkan ilaihi, ya. In apabila ihtija, dibutuhkan ilaihi kepadanya, nafa'a, dia bisa memberi manfaat. Wa ini stumnia anhu agna nafsahu. Wa in, dan apabila ustumnia, ya, ustumnia ketika dia tidak dibutuhkan, agna anhu darinya agna, maka dia mencukupi nafsahu dirinya. Ini penting. Mental orang alim yang paling baik menurut hadis ini nomor 3 ini. Ya. Jadi mental orang alim itu kemarin kita bahas kalau seorang guru itu wajib ikhlas gitu. Kenapa wajib ikhlas? Dia punya ilmu. Jadi mental orang alim itu dia punya ilmu, memberi manfaat. Tapi juga yang kedua, seandainya kalau dia memberi manfaat terus feedback dari yang dia beri manfaat seumpama bahasa selipnya, dia tidak terlalu dihargai, dia tidak terlalu mendapatkan istilahnya honor yang lebih atau bagaimana, dia wajib mandi. Ya. Jadi kalau ulama punya dua sifat ini, wah sudah keren. Dia tidak bisa dibeli. Jadi ulama yang memberi manfaat terus kemudian mandi. Dan tabu kau. Berbayar nggak mampu. Ya. Sifatnya kalau. Sudah pasti ikhlasnya. Ya. Bayar itu supaya serius. Ya ini mental orang alim dan dia dijamin ya. Jadi afdalun nasi, orang alim yang paling utama. Jadi kalau hadis itu membahas di sini ada memberi manfaat. Orang alim yang tidak mau memberi manfaat ya banyak. Orang pintar tidak mau menebar ilmunya juga banyak. Terus yang kedua, orang pintar, yang orang alim yang dia tidak mandiri juga banyak. Banyak ya. Banyak.
Bahasanya begitu. Jadi kalau hadis itu menyampaikan sesuatu, ada informasi, pasti lawannya ada. Jadi informasi ketika disampaikan lawannya pasti ada. Minta orang alim yang paling utama yang memberi manfaat. Banyak orang alim tidak mau mengajar. Ya alasannya macam-macam. Kiri saya belum pantas. Bisa jadi dia ngedon seperti itu. Bisa jadi, wah itu bukan level saya nggak mau ngajar di sini. Biar diurus sama orang lain. Nah, apalah pokoknya alasannya macam-macam. Nah, yang kedua dia tidak mandiri. Ya memang gangguannya di sini. Nggak ada uang bensin. Ya, nggak ada uang bensin. Masa ilmunya Allah hanya ditukar dengan uang bensin? Kan bahasanya begitu. Makanya alim itu wajib mandiri. Rasulullah itu sudah jadi rasul. Ya. Kalau setiap perang itu bagiannya itu humus 1/5. Sampai berapa M? Tapi masih memerah susu kambing. Ibarat tidak ada perang, Rasulullah itu tetap hidup. Kenapa? Karena ahli dalam bekerja. Jadi ustaz itu ya penting, tapi tidak penting banget. Yang penting itu mandiri dalam perekonomian. Kalau ustaz itu tidak mandiri, ya pasti kacau. Girohnya dimotivasi dari situ. Makanya wajib memiliki khirfah, memiliki pekerjaan. Lihat Nabi yang pengangguran ada tidak? Nabi tidak ada. Semua punya profesi. Ada Ustaz, siapa? Nabi Isa sama Nabi Khidir. Walalala. Ya jangan ditanya kalau yang itu. Nabi Isa memang tidak punya pekerjaan, tapi kan tidak wajib makan. Coba lihat. Siti Maryam tidak bekerja, tapi kan tidak minta sama antum. Beda. Ya kalau saya ya bagaimana caranya kan begitu. Kalau niru Nabi Isa ya silakan, tidak nikah, tidak punya rumah, setiap hari jalan kaki, makanya disebut dengan al-masih. Terus kalau lapar ya tinggal doa sama Allah. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i taqulu lana idali awalina wa akhirina wa ayyatan minka wa irzuqna wa anta khairur raziqin. Hanya begitu saja terus otomatis kenyang. Ya silakan kalau memang level itu. Kalau tidak ya tetap jualan lah ya. Tetap bangun ruko lah. Ya bangun ruko. Ya jual-jual apa namanya ini? Tanah kapling itu datang bos kapling ini. Masa jual kopi. Jual kopi. Ya, seperti itu masih. Tidak boleh gengsi. Bagaimana Allah memuji ulama yang mandiri. Ini kalau ini lihat di mata itu penjual kerupuk, penjual tempe. Gengsinya luar biasa. Hanya penjual kerupuk, penjual tempe. Gengsi. Maksudnya gengsinya apa? Gengsi di hadapan Allah. Artinya kita benar-benar mandiri. Meskipun jual kerupuk, jual tempe, bagaimanapun ini kemuliaan. Karena apa? Yang paling utama itu adalah Abdul nasi al-mu'minu al-alimu al-ladhi ini tidak apabila dia dibutuhkan nafa. Wa ini dunia, dan apabila dia tidak dibutuhkan dia tetap happy, tetap mandiri. Jadi Ustaz laku tidak pusing gitu loh. Ya. Clear Mas, enggak khutbah. Khutbah enggak populer. Khutbah enggak pusing. Kenapa? Cari job dulu. Lama ini tidak khutbah. Wajib ya. Mati 350.000 per pekan. Anggaran dapur ya tidak apa-apa lah ya, bagaimanapun itu baik daripada. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Hadis berikutnya iman oryanun itu telanjang. Walibasuhu, dan pakaiannya iman itu at-taqwa, ketakwaan. Wazinatuhu, dan perhiasannya itu adalah al-haya'u, malu untuk berbuat dosa. Wasamrotuhu, dan buat dari keimanan itu adalah al-ilm. Iman saja tidak cukup. Iman dia harus dikasih pakaian. Apa? Takwa. Ada tidak orang iman tapi tidak takwa? Banyak. Takwa itu apa? Melakukan perintah ya, dan menjauhi larangan. Banyak. Kamu percaya ada Allah? Ada. Nah itu apa yang kamu pegang? Ya masih enak. Nah begitu. Masih baluknya lah, lanjut nih. Ya. Pakaiannya adalah takwa. Terus di situ yang kedua adalah perhiasannya. Perhiasannya adalah malu. Ada enggak orang yang sudah takwa tapi tidak punya rasa malu? Ya banyak. Ya banyak sekali.
dia sudah beriman, dia sudah punya pakaian takwa tapi tidak punya perhiasan, rasa malunya sedikit. Sehingga malu itu lebih jadi kepada akhlak. Masih sering menyakiti orang. Sebenarnya niatnya apa namanya? Niatnya menasehati. Ya, niatnya menasehati. Cara menasehatinya dengan cara yang kurang baik. Niat saya kan baik gitu. Tegur di mana? Woi, kenapa terlambat? Wah, niatnya baik menegur. Tapi itu tidak baik. Kenapa? Perhiasannya adalah rasa malu, iman, ketakwaan, rasa malu. Ya, bagaimana kalau saya begitu kan rasanya bagaimana? Terus yang terakhir, apa yang itu? Buahnya adalah Buahnya buah dari. Ini ngomongin ilmu itu penting ya. Lihat di sini ya, kita lingkari ya. Nomor 1 adalah ini yang membentuk pribadi yang bahagia, pribadi yang nah, tinggal 2 menit. Ini baru 1 halaman. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Aqrabun nasi min darajatin nubuwah. Aqrabu yang paling dekat an-nasi manusia min darajati dari derajat an-nubuwah di kenabian, ahlul ilmi adalah ahlul ilmi. Wal jihadi dan orang ahlul jihad, para mujahid. Amma ahlul ilmi alasannya kenapa? Ya. Amma ahlul ilmi, adapun ahli ilmu, fadallu mereka itu menunjukkan an-nasa para manusia alama terhadap segala sesuatu ja'at bihi yang dibawa oleh ar-rusulu para utusan. Wa amma ahlul jihad, adapun ahlul jihad, fajahadu maka mereka berjihad bi asyafihim dengan pedang-pedang mereka alama ja'at bihi rusulu atas apa-apa yang dibawa ajakan oleh rasul. Ya. Jadi orang yang paling dekat dengan derajat jadi orang yang paling dekat di atas biasa di atas. Amin. Yang paling dekat dengan derajat Nabi itu yang pertama siapa? Ahlul ilmi. Ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Alasannya kenapa? Menyebar petunjuk, menyampaikan, bahasanya menanam. Yang kedua adalah ahlul jihad. Ahlul ini ahlul jihad. Ahlul jihad itu kenapa? Menjaga, ya, menjaga apa istilahnya? Bagian pestisida. Ya. Jadi ahlul ilmi itu tidak akan lengkap kecuali ada ahlul jihad. Ahlul ilmi seumpama saya mengajar dan sebagainya, kalau tidak ada teman-teman yang memperhatikan jihadnya ilmu itu seperti apa? Nih, menyediakan spidol, menyediakan papan tulis dan sebagainya, itu yang jihad. Yang jihad itu juga termasuk khidmah. Nah, kalau jihad besarnya seperti kita perang, Rasulullah menyampaikan tentang risalahnya, ya, kerasulannya, amanah-amanah perintah-perintah dari Allah. Para sahabat itu yang menjaga. Ketika Islam diserang, Rasulullah kan tidak pernah berangkat perang sendiri. Saya masih ingat masalah perang Badar itu, ya Allah. Dalam riwayat itu diceritakan pada waktu tertentu para sahabat itu bingung dengan perang Badar. Jelas-jelas musuhnya 3.000 lebih. Jelas-jelas musuhnya 3.000 lebih, belum dengan bala bantuan dan sebagainya. Orang Muslim pada waktu itu belum terkumpul 300 itu belum terkumpul. Berangkat jadi 313 itu kan sudah akhir-akhir, artinya ya sudah termotivasi. Baru Nabi itu seperti Sayyidina Umar, Nabi itu seperti orang hijau. Ini perang pertama, momennya dan ini kalau kalah ya telat, kalau menang ya kayaknya tidak mungkin. Nabi itu perang ke tanah Badar. Itu sampai ngomong Abu Jahal nanti matinya di sini. Ya. Terus nanti yang itu matinya di sini, dia itu matinya di sini. Ini yang dulu itu anak laki-laki kembar apa semuanya begitu bla 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 bla.
Warna apa nih? Tidak mungkin, tidak mungkin. Nabi datang ke Madinah lari-lari sembunyi-sembunyi. Jadi biasa, seumpama ini bisa dipahami. Jadi kalau memimpin perusahaan, memimpin ini kok diragukan oleh karyawannya, biasa saja. Nabi saja pernah diragukan. Jadi biasa saja, mereka tidak apa-apa. Tapi yang harus pede. Ya bagaimanapun saya adalah pemimpin. Jadi kalau kiai diprotes sama santrinya itu ya biasa saja. Nabi sudah sering gitu. Coba lihat di sini. Tapi bagaimanapun mereka yang sudah Rasulullah suruh, Allah suruh kita berangkat. Benar kejadian. Makanya pemimpin itu kadang memberikan keputusan-keputusan atau sesuatu yang mungkin tidak logis bagi umat. Dan yang menjadikan spektakuler itu memang itunya. Ya, saya mau memindahkan gunung, yaitu motivasinya siapa yang saya pernah dengar itu? Pak Andri Wong siapa? Jadi seseorang yang memindahkan gunung ceritanya. Dia dilakukan anak muda itu, dia cangkul setahun, 2 tahun, kok lama-lama juga warga sekitarnya merasa iba, akhirnya ikut mencangkul. Akhirnya gunungnya benar-benar berpindah, artinya gunungnya menjadi ada jalur akses untuk keluar dari tanah kelahirannya dan sebagainya, ada jalan gitu. Ya, jadi di sini orang yang paling dekat dengan derajat Nabi yang pertama adalah ahlul ilmi. Kenapa? Karena ahli ilmu itu membawa riwayat-riwayat warisannya Nabi tadi. Jadi membawa riwayat-riwayat, membawa ajaran-ajaran Rasulullah. Plus, tapi ini tidak akan sempurna. Kemudian ada lagi hambanya Allah yang dekat dengan derajat kenabian. Siapa? Ahlul jihad. Orang yang menjaga ahlul ilmi. Ya. Artinya apa? Menjaga apa yang ditanam oleh ahli. Makanya menanam saja tidak cukup, harus ada yang menjaga. Bibit yang unggul, bibit hibrida atau apalah, jagung hibrida, tanpa ada pestisida untuk menjaga hamanya, itu juga akan itu beberapa kali saya dulu itu masih ingat ya bagaimanapun kita akan mengenang kebaikannya. Ustaz Arifin Ilham dengan Habib Rizik itu kalau berdua, itu nasihatnya Habib kepada Ustaz Arifin, kamu lanjut menanam, saya yang bagian menghabisi hamanya. Ya ini riwayatnya oke. Dan beberapa orang dekat beliau itu menyampaikan itu beberapa kali ke saya dengan beberapa jalur. Setiap ketemu 2 orang itu pasti ngomongnya begitu. Nah, Hakim atau siapa itu pasti bilang, ya kamu bagian nanam, saya bagian ngurusi hamanya. Jadi memang kayak begini, dua-duanya memang harus begitu. Makanya ulama yang kalem-kalem yaitu yang bagian nanam ya biasa saja. Ya. Terus kalau lihat ulama yang keras-keras ya biasa saja. Bagaimanapun itu adalah hamba-hambanya Allah yang ditugaskan untuk berjihad. Yang karakternya kayak begitu. Ya udah usah diputuskan, berarti yang kalem bagus, yang tidak bagus, tapi tidak selalu dia paling bagus. Berarti yang keras dia tidak, ini yang menjaga. Kalau Umar bin Khattab tidak keras, saya itu dia repot. Ingat-ingat itu Umar bin Khattab masalah sholat malam saja dengan Abu Bakar itu kan ribut. Abu Bakar sholat malam pelan-pelan, begitu. Takut mengganggu tetangganya, bangun, mereka sudah bekerja seharian capek. Umar bin Khattab, orang sudah seharian sudah makan sudah kenyang, malam ya sholat mulai ya harus bangun. Dan 2 orang itu yang paling dekat dengan Nabi. Itu riwayatnya Sayyidah Aisyah. Saya adalah orang yang selalu mendampingi Nabi, tetapi saya tidak bisa berdampingan makam dengan Nabi. Yang berdampingan dengan Nabi adalah ayahku, orang yang halim ya, orang yang lembut, orang yang baik, orang yang bijaksana. Terus kemudian terbaring di sampingnya itu Al-Faruq, Umar yang sangat tegas, sangat keras. Ya, makanya orang yang paling dekat dengan Nabi adalah ahlul ilmi, yang menyampaikan ilmu, menanamkan keimanan, dan juga ahli jihad, orang yang menjaga dan melestarikan tanaman-tanaman. Wallahu a'lam. Nah sekarang nggak usah bingung-bingung saya di bagian mana. Ambil pun kita berkontribusi, apa yang kita bisa berikan. Nah, ini tadi malam ada yang datang ke tempat saya tanya, saya ini tidak pernah mondok dari kecil. Ya sudah, tidak penting mondok. Ini mondoknya,
rezekinya masing-masing. Yang mondok nakal kan juga banyak. Iya, iya. Tapi jangan pikiran yang nakal. Artinya kita tidak perlu menghina yang mondok, tapi tidak perlu mengkultuskan yang mondok. Cukup ya, Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hari Jumat di atas kita. Jadi bapak kalau bupati, berarti kan jadi biasa. Cuma bapak tadi malam tidak ada. Nanti bapak bupati saya habiskan hamal. Nanti ada